record dulu. Ya. Kenapa sih kok 1694 itu mirip dengan demokrasi Pancasila? Karena di CIP 1694, kepemilikan atau pengarahan pengembangan Cardano itu beralih dari founding entity Cardano yaitu IOG, Emurgo, IOHK, dan berpindah kekuatan ke tiga pelaku yang ada di layar ini, yaitu Komite Konstitusional, kumpulan DIREPS, kumpulan SPO. Lalu kenapa ini bisa mirip dengan demokrasi Pancasila? Karena di sistem kenegaraan kita itu yang menentukan arah negara juga ada tiga pelaku. Ada MPR, ada Presiden, dan ada DPR. Perbedaannya di sini adalah hubungan antara satu dengan lainnya. Di Cardano, Komite Konstitusional itu pada awalnya nanti begitu mulai governance di Cardano, itu akan mempunyai power yang tinggi. Mereka bukan untuk kayak mempertahankan kekuasaan, tapi mereka menyadari itu akan ada masa jeda. Masa jeda di mana DREPS, jumlah DREPS, mohon dicatat, DREPS di sini itu berbeda dengan DREPS Project Catalyst ya. Jadi DREPS di sini adalah perwakilan dari siapapun yang megang EIDA yang pengen jadi DREPS. Kalau DREPS di Catalyst itu ditunjuk, kalau DREPS itu di CIP 1694 itu penunjukan diri. Selama kalian mau staking untuk terlibat governance, dan selama kalian staking, keterlibatan governance itu diarahkan kepada diri kalian sendiri, kalian bisa jadi DREPS. Nah, pada awalnya, karena dari founding entity itu pasti terlibat di komite konstitusional, itu mereka akan melihat keterlibatan orang di DREPS itu pasti sedikit. Untuk mengimbangi kekuatan SPO yang memang dari awal itu sudah ada, maka diperlukan komite konstitusional. Nah, komite konstitusional ini mereka ada tugas dan peran. Nanti kita membahas lebih lanjut di situ. Cuma sekali lagi ini menunjukkan ciri khas dari Project Catalyst, bahwa mereka tuh suka bereksperimen. Dari ciri khas dari Cardano, mereka tuh suka bereksperimen. Dengan Project Catalyst mereka eksperimen. Kira-kira ini berhasil nggak ya kalau kita melakukan ini? Nah, CIP 1694 itu pun jiwanya sama, eksperimen. Jadi sewaktu peluncuran itu pasti bakal kacau. Tapi walaupun bakal ngaco, ini adalah kesempatan buat teman-teman untuk terlibat, untuk muncul. Ini loh, saya dari Indonesia, saya pengen terlibat, saya peduli banget, dan itu otomatis kalian itu akan diangkat, bukan diakan, itu otomatis kalian itu akan dirangkul oleh komunitas yang pengen terlibat di governance. So again, ini kesempatan banget buat teman-teman. Semuanya ini masih di awal. Untuk melibatkan diri di Cardano itu semua masih di awal, dan sekali lagi nggak perlu mempunyai latar belakang teknis. Perkiraan waktu Komite Konstitusional tentang uh, uh, jeda sehingga terjadi keseimbangan antara Komite Konstitusional, kumpulan DIREPS, dan kumpulan SPO itu adalah selama 6 bulan. Next, sebentar. Next slide. Oke. Nah, sebelum saya berlanjut, agar teman-teman tuh nggak terlalu bingung, atau justru makin bingung, atau ada pertanyaan, itu saya silahkan bisa disampaikan di sesi ini. Jadi kalau penjelasan tadi itu kurang jelas, kenapa kok CIP itu bisa sama dengan demokrasi Pancasila, siapa aja sih peran dalam CIP 1694 itu bisa disampaikan di sini. Saya sediakan waktu. Kalau semua nggak ada pertanyaan, coba saya cek chat. Oke, ini ada pertanyaan, saya coba jawab dulu. Membuat negara sendiri dengan mata uang Cardano. Betul, Pak Sucipto. Mata uang EIDA.
Ya betul, dulu sekali kalau nggak salah itu namanya PMP. Kenapa namanya susah, Pak? CIP 6094. CIP itu adalah singkatan dari Cardano Improvement Proposal. Kenapa namanya 6094? Mungkin lebih ke arah kayak urutan kali ya, Mas Ivan ya. Nggak ada arti spesifik, cuman untuk keberurutan aja. Karena tidak ada pertanyaan, oke, sekarang forum diskusinya di GitHub. Betul, forum diskusinya itu ada di GitHub, tapi ada juga di komunitas in general. Jadi ketika kalian itu klik CIP 6094, itu kalian akan melihat kontributor-kontributor utama. Di situ ada dedengkot-dedengkot, mungkin buat yang suka sliveran di Twitter, ada yang namanya Richard McCracken, ada juga yang namanya Matthias apa gitu. Dia kalau nggak salah itu Cardano Foundation Ambassador. Nah, mereka uh, tiap minggu itu mereka mengadakan pembahasan soal CIP 6094. Dan itu pembahasannya itu udah jauh lebih advance. Enggak fondasi seperti ini. Nah, teman-teman kalau pengen terlibat, silahkan gabung aja di sana. Mereka pasti open, itu enggak tertutup, siapapun bisa gabung, siapapun bisa belajar. Dan tapi kalian pun juga nggak dituntut juga untuk berkontribusi. Kalau kalian hanya pengen melihat, pengen belajar, mereka ngobrol apaan sih? Ini ke arahnya mau kemana sih? Mereka juga open banget. Oke, karena nggak ada pertanyaan, saya lanjut dulu. Ini saya akan membahas secara cepat tugas dan peran Komite Konstitusional. Seperti bisa dilihat di layar, yaitu menjadi pelaku kegiatan tata negara ketika masih dalam fase transisi menuju 100% desentralisasi. Tadi saya sempat mention akan ada masa transisi selama 6 bulan. Tadi saya juga mention tujuannya itu adalah menjaga kekuatan tata negara agar tidak terpusat di kumpulan SPO. SPO dari awal itu mereka pasti akan mempunyai kekuatan besar. Nanti teman-teman bisa melihat di mana saja SPO itu mempunyai kekuatan voting. Sembari CIP itu mematahkan diri, nanti posisi komite konstitusional, individu-individu di komite konstitusional itu akan berkurang, berkurang pengaruhnya. Mereka akan beralih menjadi konsultan yang memberikan arahan aja. Mereka tidak bisa serta-merta, pokoknya saya mau gini, nggak bisa. Kekuatan mereka memang dirancang sambil jalan itu berkurang. Tapi tugas dan peran komite komite konstitusional yang paling penting itu adalah menjunjung tinggi dan menjaga agar konstitusi Cardano yang dibentuk. Konstitusi Cardano ini adalah yang tadi saya mention padanannya Cardano dari demokrasi Pancasila. Nah, tapi walaupun begitu, seperti pengalaman di Project Catalyst, itu terkadang kala ada member-member yang nakal. Nah, Komite Nasional pun ini bisa diganti. Nah, caranya diganti itu ada dua macam. Semisal dalam kondisi yang normal, bahwa ada komite yang dia pengen mengundurkan diri. Dia nggak nakal, dia nggak macam-macam, dia cuma pengen mengundurkan diri, maka yang dibutuhkan itu hanya adalah persetujuan dari komite lainnya bersama dengan kumpulan DIREPS. Tapi kalau dia bandel, dibutuhkan juga persetujuan dari SPO. Artinya bandel, baik komite lainnya bersama dengan DIREPS, SPO, mereka pengen menendang seorang individu yang bandel, itu bisa. Jadi itu bukti kalau power komite konstitusional uh, itu tidak absolut. Bukti lain kalau power dari komite konstitusional itu tidak absolut, itu adalah masa bakti tiap anggota itu dibatasi, dan komite tidak berfungsi apabila jumlah anggota yang resign atau didepak itu melebihi 60% dari jumlah total anggota.
Sekarang saya ingin bahas secara singkat yang namanya kumpulan DREPS. Jadi DREPS itu nantinya ada predefined dan registered. Eh, ribet ya. Makanya saya sempat bilang saya mempelajari CIP ini selama beberapa minggu karena memang kalau kalian ngelihat dokumen fullnya itu bikin pusing. Perlu di telaah lebih dalam. Nah, tugas dan peran kumpulan DREPS itu adalah mewakili kita-kita yang megang IDA. Jadi DREPS ini seperti tadi saya mention itu bisa kita sendiri. Kita bisa kayak staking untuk terlibat di governance dan stakingnya itu kemudian di-delegate ke kita. Nah, kita otomatis jadi DREPS. Nggak ada kayak kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Enggak. Selama kamu megang IDA, kamu bisa jadi DREPS. Itu agak riskan sih, tapi ya kita lihat eksperimennya berjalan seperti apa. Peran lain dari DREPS yaitu untuk membagi individu yang nggak terlibat dalam governance. Dan ini nyata banget ya, karena governance itu asli bisa boring banget. Ya, bisa apaan sih nih? Nah, saya pengen cuma trading. Itu wajar banget dan saya nggak sama sekali nggak menyalahkan. Tugas dan peran lain dari kumpulan DREPS itu adalah menjadi pelaku kegiatan tata negara. Dan ini sedikit catatan, ini bukan tugas ya, lebih ke arah kayak peran, bahwa di Reps di sini itu tidak perlu menghasilkan blok. Kenapa saya mention ini? Karena ini berkaitan dengan sistem tata negaranya sendiri. Jadi sistem tata negara dari Cardano itu nanti mendompleng sistem staking di Cardano. Jadi nantinya address kalian itu selain ada data dalam bahasa yang dipakai di CIP itu adalah credentials, address kalian itu secara saat ini, posisi saat ini itu mempunyai credentials untuk mempunyai credentials yang punya fungsi untuk membuka dana di address kalian, mempunyai fungsi untuk mendelegasikan ke SPO, dan fungsi yang baru itu adalah untuk melakukan kegiatan tata negara. Nah, efek dari tambahan fungsi ini itu bakal nyusahin yang namanya yang punya wallet. Alasannya karena mereka itu harus walletnya itu nantinya harus mampu support delegasi beraneka jenis, harus mampu bisa membuat sub-sub akun yang berfungsi untuk mendelegasikan ada ke perwakilan di REP. Akan tetapi, kalau wallet ini tidak bisa support kedua poin yang tadi saya barusan mention, maka pemegang IDA yang harus membagi walletnya secara manual. Contohnya, semisal di Dedalus Wallet, kita bisa bikin beraneka wallet di situ, juga di Eternal juga bisa, di Eurex saya kurang tahu, di Flint saya juga kurang tahu. Nah, mundur sedikit, di judul ini saya ada penyebutan predefined dan registered. Jadi secara singkat, predefined itu adalah di rep yang udah tahu duluan, saya ini mau membatasi keterlibatan saya di governance sebatas apa. Nah, nanti itu dibahas sesi bersama dengan Kadin Indonesia. Sedangkan registered di rep itu adalah individu yang memang ingin terlibat di governance. Dari awal, ya pokoknya saya ingin terlibat. Mau abstain, mau no confidence, saya ingin terlibat. Dan yang terakhir itu adalah soal kumpulan SPO. So, tugas dan peran kumpulan SPO sama, yaitu menjadi pelaku kegiatan negara, berperan aktif dalam kegiatan tata negara, specifically, nah ini yang saya bilang power SPO yang paling besar itu adalah di tindakan inisiasi fork, hard fork. Jadi kalau kumpulan kalian memerlukan SPO, persetujuan SPO untuk melakukan hard fork, ya karena mereka harus ini, harus update software, mungkin harus update hardware, makanya untuk inisiasi hard fork, SPO itu penting. Nah, SPO tidak berkewajiban untuk menjadi DREPS. Ya, sama kayak pemegang ide badumnya, mungkin yang jalin SPO itu males. Jalin SPO aja udah ribet. Apa yang terlibat di governance? Nah, ini ada catatan khusus di sini yang ingin saya share
Semoga bisa terbuka. Ya, oke. Sip. Nah, ini yang saya pengen saya share. Kenapa saya pengen saya share ya? Oke. Jadi saya pengen kasih lihat tentang bobot, sorry bukan bobot, tapi di mana sajakah peran pelaku tata negara Cardano. Jadi kalian lihat di sini ada governance action type. Itu bahasa Indonesia adalah eh, kegiatan tata negara. Jadi kegiatan tata negara di Cardano itu ada 7. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini kebetulan lebih dari 7 karena ada penjelasan mendetail ada 2A dan 2B. Nanti ada sesi sendiri di mana saya menerjemahkan ini semua. Yang ingin saya kasih lihat itu adalah di sini. Tadi saya sebut bahwa Komite Konstitusional itu disingkat menjadi CC. Di sini teman-teman bisa melihat dia nggak berpengaruh di dua governance action, tindakan tata negara. Tapi di selebihnya dia terlibat. SPO dia tidak terlibat di 3 kegiatan tata negara. Tapi DIREPS, perwakilan dari pemegang EIDA itu terlibat semuanya. Makanya saya bilang DIREPS, kita-kita nih, kalau kalian pengen gabung, kalian akan punya andil yang besar terhadap Cardano. Sedangkan Komite Konstitusional itu akan mempunyai andil yang kecil. SPO, walaupun sepertinya dia andilnya dalam kegiatan tata negara itu terbatas, tapi andilnya itu kunci. Kita ngelihat di poin 4, hard fork initiation. Itu harus ada si SPO. Sekarang kita kembali ke presentasi. Sebentar, caranya bagaimana ya? Oke, great. Ini ada catatan khusus yang ingin saya lihat dulu. Oke. Nah, sebelum berlanjut, saya mau jawab dulu pertanyaan. Line sama circle. Betul, si Stefani. Circle itu governance di Project Catalyst. Banyak ya governance, emang bikin pusing asli. Di Project Catalyst itu ada governance sendiri, di Cardano juga ada governance sendiri. Makanya sekali lagi saya bilang Cardano itu bikin negara. Dan makanya saya bilang teman-teman di sini yang nggak punya latar belakang teknis itu bisa banget terlibat. Saya yakin sewaktu kayak teman-teman di mahasiswa, kalian lihat, wah itu pasti ada seorang individu yang menjadi ketua BEM, yang wah, sukanya ngobrol, sukanya kayak terlibat dalam pemikiran konseptual, negarawan. Nah, individu-individu kayak gitu tuh, yang cocok banget gabung di sini. Eh, Teman-teman kalau males, terlibat governance, ya kalian bisa ngeracunin tuh teman-teman yang lain. Hey, gabung Cardano. Apaan? Itu cuma trading, trading nggak jelas. Enggak. Mereka mau bikin negara. Kalian bisa menjelaskan sesederhana itu. Lalu kan ada 5 atau 6 orang atau berapa yang di Circle Catalyst. Betul. Um, 5 kalau nggak salah. Tapi sempat juga 6. Nah, di DREPS itu tidak ada batasan. Siapapun yang terlibat. Makanya ini yang perlu dijelaskan dan itu hanya bisa ditentukan sambil jalan. Apa sih batasan di reps? Kalau semua pemegang IGDA itu jadi di reps, aduh gila aja. Udah ada 1 juta di reps, mereka ngobrol semua bikin pusing. Mereka tetap perlu kayak ya, gambar yang saya ngeliat, tetap perlu ada perwakilan deh. Jangan 1 juta orang jadi di reps semua. Di reps ini ada pertanyaan dari Mas Arman Darius. Di reps ini sama dengan yang kataliskah yang bisa mewakili ada untuk voting? Beda. Mas Armandarius. Jadi ada DREPS untuk Project Catalyst, ada DREPS untuk CIP 1694. DREPS untuk Project Catalyst untuk mewakilin untuk voting di Project Catalyst. Nah, DREPS di CIP 1694 itu untuk mewakili voting yang berkaitan dengan kegiatan tata negara. Kalau menjadi DREPS, caranya bagaimana, Pak? Nah, kalau nggak salah saya ada slide khusus
Tapi saya jawab sekarang aja, belum ada cara secara spesifik yang clear karena semuanya itu masih ongoing, Mas Sucipto. Tapi sebagai eh, penggambaran, sebagai kayak garis besar, selama mempunyai ida, ya, selama ya, staking ida untuk mendaftar jadi di Reps, dan selama ida yang di staking itu uh, di staking ke diri sendiri, nah itu otomatis itu kalian Mas Sucipto bisa jadi di Reps. Kesannya sesederhana itu, uh, tapi saya yakin menjelang peluncuran governance ini menjadi on-chain, itu akan ada penjelasan yang lebih detail. Saya tertarik untuk menjadi Mas Ipan memang ini Naruto sejati, bisa apa pengen terlibat di mana-mana dan itu keren, Mas. Saya respect banget itu karena Mas em, mengambil inisiatif dan otomatis Mas yang akan mendapatkan benefitnya. Nanti saya jelaskan insentifnya di ujung. Karena nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Macam kegiatan tata negara. Tadi teman-teman sempat melihat secara sekilas, saya ngelihat, saya perlihatkan kegiatan tata negara itu ada 7. Nah ini saya terjemahkan. Jadi kegiatan tata negara pertama itu adalah mosi tak percaya. Mosi tak percaya ini bisa diarahkan kepada anggota Komite Konstitusional, bisa diarahkan kepada um, hal yang sedang dibahas. Kegiatan tata negara berikutnya itu berkaitan dengan Komite Konstitusional baru dan parameternya. Maksudnya di sini adalah mungkin pengen ada yang namanya kita membuat, sebentar ini ada yang baru bergabung. Ya, ada yang pengen merubah parameter untuk jadi komite konstitusional itu bagaimana? Atau pengen ada yang merubah parameter masa bakti komite konstitusional itu sejauh apa? Nah, itu kegiatan tata negara seperti itu berkaitan dengan komite konstitusional baru dan atau parameternya ini. Terus ada juga kegiatan tata negara yaitu update konstitusi Cardano. Ini sederhananya adalah update demokrasi Pancasila. Seperti di negara kita, um, ada yang namanya Undang-Undang Dasar 45 dan itu selalu diupdate. Nah, itu yang akan diupdate di versi Cardano-nya. Kegiatan tata negara berikutnya itu adalah inisiasi hard fork, sederhana. Kegiatan tata negara berikutnya adalah penggantian parameter protokol. Nanti saya perlihatkan kayak apa parameter protokol. Ada juga yang berkaitan dengan kebendaharaan. Kebendaharaan ini bahasa Inggrisnya treasury. Kalau ini simple, ini berkaitan dengan bagaimana kita akan mengatur keuangan kita. Terus kegiatan tata negara berikutnya itu adalah update info terkait kegiatan tata negara. Khusus untuk update info terkait kegiatan tata negara, dia tidak punya efek. Jadi update info murni artinya apa adanya. Di dalam CIP itu akan ada penjelasan lebih rinci tentang hal-hal yang tercantum di CIP 1694. Tujuannya agar orang lebih paham, tapi tidak sama sekali mempengaruhi CIP 1694 itu sendiri. Nah, ini ada yang perlu saya klik. Nah, yang mau saya share di sini itu adalah masa berlakunya sebuah kegiatan tata negara. Um, jadi begitu sebuah kegiatan tata negara itu udah ketok palu, untuk yang sifatnya mosi tak percaya itu langsung jalan. Untuk yang berkaitan dengan penentuan komite konstitusional juga sama. Begitu juga dengan update Undang-Undang Dasar 45-nya Cardano itu
Begitu ketok palu, efeknya langsung jalan. Untuk hard fork dan protokol parameter changes, karena tata negara kita itu mendompleng proof of stake, itu yang sifatnya hard fork initiation maupun perubahan protokol itu akan terjadi di epoch berikutnya. Treasury withdrawal dan info update soal CIP itu juga efeknya akan terjadi begitu ketok palu akan langsung terjadi. Hal lain yang ingin saya share soal ini adalah bukan ini, sebentar, linknya kenapa tidak jalan ya? Ini dia. Wah, ini yang saya bilang, ya, ini nih apa? Governance bisa bikin gila. Karena protokol parameter yang dibahas itu banyak banget. Ada ya secara garis besar itu ada 3, ada network, ada economic, ada technical. Nanti di ujung saya share CIP 1694 untuk teman-teman pelajari. Dan yang dibahas itu banyak banget. Dan ini perlu sesi tersendiri. Nanti semoga di sesi kolaborasi dengan Cardano Indonesia dan semoga dengan teman-teman dari Emergo, kita akan membahas secara rinci parameter protokol. Saya cuma mau kasih lihat. Ini loh, ini kenapa kok saya bilang ini kayak bikin negara nih Cardano nih. Asli, saya pusing bacanya. Oke, ini adalah terkait dengan macam kegiatan tata negara. Kita jeda dulu untuk jawab pertanyaan. Ada pertanyaan dari Sis Stefani. Bagaimana membuat negara kalau ada perbedaan time zone? Apakah akan ada meeting-meeting? Itu pertanyaan bagus banget, Sis Stefani. Dan pertanyaan kritis kayak gini, itu saya yakin itu udah dibahas di sesi-sesi Richard McCracken, sesi-sesi yang diadain juga sama Denny. Dan tapi sayangnya saya belum terlibat karena pada waktu itu saya belum paham nih fondasinya. Tapi tercatat ini otomatis si Stefani itu akan mendapatkan hadiah pertanyaan terbaik karena saya nggak bisa jawab pertanyaan si Stefani yang soal ini. Saya catat dulu ya. Mohon maaf saya sambil catat karena saya single fighter. Oke, si Stefani. Dan ada juga pertanyaan dari Mas Sucipto. Mohon maaf ya si Stefani ya kalau saya belum bisa menjawab, tapi ya benar. Uh, karena ada perbedaan time zone pasti pusing. Karena kayak town hall sendiri, kalau semua kalian lihat di proposal, di pembukaan town hall itu ada macam-macam. Ada Europe Town Hall, ada African Town Hall, itu untuk mengakomodir perbedaan waktu. Nah, saya nggak kebayang nih, kalau udah kayak governance pembuatan negara Cardano, kalau perbedaan time zone seperti apa. Nah, karena itu saya udah di ambang batas, saya mohon agar dari teman-teman kita ini maju jadi governance, terlibat di governance, karena to be honest, saya angkat tangan, saya udah pusing, saya nggak bisa kayak ngehandle udah level semacam itu. Kalau si Stefani itu tertarik atau punya rekanan yang tertarik, silahkan bergabung ya, jangan khawatir, tindakan governance apapun di Cardano itu akan selalu ada insentif, nanti saya jelaskan di ujung. Kurang lebih seperti itu ya si Stefani ya. Mohon maaf saya nggak bisa menjawab secara spesifik. Ini ada pertanyaan dari Mas Sucipto. Kapan kira-kira mulai dan ketok palunya? Bagaimana bisa mulai terlibat dari sekarang? Ketok palunya jujur belum tahu Mas Sucipto. Uh, semua setahu saya itu masih dalam tahap mengobrol, dalam tahap membuat CIP itu menjadi semakin spesifik, dalam tahap mengedukasi soal CIP 1694. Nah, sedikit menyinggung soal mengedukasi CIP 1694, Emorgo dan Cardano Foundation Pusat itu sampai mereka menyediakan dana, siapapun yang membahas soal CIP 1694 secara online itu ada jatah $500. Kalau yang ngebahas CIP 1694 secara offline itu mendapatkan jatah
maksimal $5.000. Gila kan? For your info, sesi ini saya lakukan gratis ya, karena kenapa? Simple, saya nggak mau terlibat. Saya pengen bagi-bagi ya. Cuman sayangnya untuk eh, eh, angkat tangan terlibat pembahasan CIP yang berbayar itu sudah ditutup ya. Nanti sesi dengan Kardan Indonesia dan hopefully dengan Emorgo itu adalah sesi yang berbayar sehingga pembahasannya mungkin bisa lebih mendalam. Bagaimana bisa mulai terlibat dari sekarang? Ini Mas sudah terlibat. Dari Mas terlibat di sini, Mas jadi tahu, oh nanti ada sesi nih dengan Kardan Indonesia dan hopefully dengan Emorgo. Oh, ternyata di Twitter itu banyak banget Twitter Space yang ngebahas soal CIP 1694. Nah, silahkan Mas Sucipto itu terlibat dan Mas Sucipto perkenalkan diri. Saya Mas Sucipto, saya dari Indonesia dan saya ingin belajar soal governance. Mas Sucipto samperin tuh semuanya, semua Twitter Space kenalin diri. Saya Indonesia, saya dari Indonesia dan saya pengen ngobrolin soal governance. Tapi Mas Sucipto harus tahu pembahasannya itu masih dominan bahasa Inggris. Nah, hopefully ya Mas Sucipto itu juga bisa bahasa Inggris. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, ya nanti Mas Sucipto ini aja gabung yang CIP Indonesia kolaborasi dengan Karda Indonesia dan Emergo. Semoga menjawab ya Mas Sucipto. Apakah ada persamaannya dengan konsepnya? Betul, ada persamaannya dengan konsep DAO. Ya, memang ini adalah DAO, Decentralized Autonomous Organization. Dan betul, apakah ada smart contract yang akan digunakan? Akan ada. Tapi pada masa awal-awal itu belum akan digunakan. Akan terlebih dahulu secara manual sistemnya itu dibenerin. Sama persis kayak Project Catalyst masih memakai yang namanya Excel kayak terus masih memakai yang namanya website apa sih itu Idea Scale. Nah, kalau Mas Ivan ngelihat sekarang kita udah punya yang namanya website sendiri yaitu projectcatalyst.io. Kurang lebih governance tata negara di Cardano itu arah pergerakannya akan seperti itu. Awalnya masih manual, awalnya masih tabrak sini, tabrak sana, begitu dah makin mulus, nanti baru melibatkan yang namanya smart contract. Tapi smart contract dalam level tertentu udah dipakai. Seperti tadi saya mention, untuk kayak voting, voting powernya itu ndompleng proof of stake dari Cardano. Jadi ada sistem delegasi. Jadi kalian harus mendelegasikan sejumlah ide tertentu untuk terlibat di dalam voting dan yang kalian delegasikan itu kalian bisa delegasikan juga ke DDApp atau bisa juga didelegasikan ke diri kalian sendiri jika ingin jadi DDApp. Ada pertanyaan dari Mas Arman Darius. Perubahan parameter protokol ini seperti dulu BCA melambas dari kalau misalnya seperti ini, apakah mungkin CIP ini menghasilkan fork Cardano karena tidak setuju dengan keputusan negara? Betul, Mas Mas Arman Darius. Tadi ada kegiatan tata negara yang berkaitan dengan inisiasi hard fork. Mengubah memory size itu udah termasuk dalam kategori hard fork. Dan itu perlu melibatkan komunitas SPO. Dalam pembuatan keputusan hard fork, tadi kita lihat di kegiatan tata negara, itu selain ada komunitas SPO, ada juga DIREP, ada juga komite konstitusional. Jadi hard fork itu terjadi, itu nggak bisa terjadi hanya karena kepinginan dari satu pihak. Harus melibatkan semuanya, harus melibatkan komite, harus melibatkan DIREP. Dan jadi kalau seumpama hanya SPO yang tidak setuju, hard fork itu tidak akan terjadi. Harus ada persetujuan dari ketiganya. Makanya tadi saya bilang di awal sekali, ini mirip banget dengan Indonesia. Musyawarah mufakat. Itu ribut sendiri,
akhirnya mereka melakukan yang namanya voting. Jadi, yes, hard fork bisa terjadi kalau tidak ada yang tidak setuju, akan tetapi harus ada persetujuan di antara tiga pelaku tata negara. Twitternya, oke, nanti saya share ke Mas Sucipto. Kebetulan saya nggak familiar dengan namanya Mas Sucipto. Di ujung sesi ini nanti saya minta tolong atau sekarang Mas Sucipto bisa memasukkan handle Telegram biar saya kirimkan Twitter dedengkot-dengkot yang suka ngebahas soal CIP. Mungkin baca-baca dulu betul Mas Ivan. Yang saya sampaikan ini hanya kayak ininya, eh, kayak fondasinya aja biar kalian tuh nggak terlalu pusing, biar kalian tuh ada padanan. Oh, ternyata ini kayak PMP, kayak PPKN. Oke, oke, saya bisa terlibat nih. Tapi kalau Mas Ivan ingin mendetail banget, silahkan dibaca kitabnya. Nanti saya share secara spesifik ke Mas Ivan link ke CIP. Akan tetapi kalau Mas Ivan Google, klik CIP 1694 itu akan langsung muncul otomatis. Ada pertanyaan dari Mas Gurga, Bung Gurga. Kalau CIP 1694 jadi diterapkan, apakah berpengaruh dengan pembayaran untuk Project Catalyst? CIP 1694, itu pertanyaan bagus, Mas Gurga. Dan pertanyaan jawabannya adalah ya. Karena memang banyak orang, karena sejauh ini Project Catalyst itu kan disetir oleh IUG. Dan dari komunitas sudah bilang, udah banyak kayak sebaiknya seperti ini. Katanya IOG mau mundur. Kok kalian masih ngatur-ngatur? Dan CIP 1694 ini nantinya juga akan mengatur Project Catalyst termasuk juga dengan pembayaran. Kalau seumpama Gorga, saya ngelihat Bung Gorga baru gabung terlambat di macam kegiatan tata negara itu ada yang namanya kegiatan Treasury Withdrawal atau yang berkaitan dengan perbendaharaan. Treasury Project Catalyst itu berasal dari Treasury Cardano. Jadi otomatis kalau ada perubahan soal pendanaan Project Catalyst di level tata negara itu akan berpengaruh ke Project Catalyst juga. Saya ngeliat gak ada pertanyaan. Mari kita lanjut. Insentif. Waduh. Ini nih yang dicari-cari nih. Ya, to be honest, ini cara utama saya mengajak teman-teman agar semangat terlibat di Cardano selain trading. Nggak masalah trading. Tapi sebenarnya kalian pun kalau terlibat di governance di tempat-tempat lain tuh kalian tuh bisa enak asli. Saya kalau mau ke Marok, ya, saya terlibat di governance di Eastern Catalyst School, saya terlibat di Eastern Town Hall, saya terlibat di Cardano Foundation, saya terlibat di Singularity Net, saya terlibat di Gimbal Labs, saya terlibat di sini, saya bisa menghasilkan, sebentar ya, sekitar 35 juta, 30 sampai 45 juta. Itu dengan kondisi ada harga sekarang, ya. Kalau saya mau ke Marok terlibat di semuanya. Cuman saya nggak pengen kayak gitu. Saya pengen ya decentralized. Saya pengen bukan saya tok yang maju. Di Emargo ada Mas Andi, di Cardano Innovation ada Mas Andreas, di governance mungkin ada Mas Sucipto, Mas Armandarius, dan yang lainnya. Oke, so insentif dalam CIP 1694. So insentif delegasi untuk voting, please note ya, ini belum fix dan bahasa di CIP itu juga masih bahasa Inggris yang cukup ambigu. Saya sendiri pengen terlibat dalam hal ini untuk membuat bahasa itu sederhana. Kalian bikin aja poin, kalian jangan ngedongeng. Kalau selama dibikin poin itu simple, orang jadi paham. So, untuk yang mau voting, itu akan ada distribusi insentif atau hadiah dalam masa bootstrapping. Nanti saya jelaskan masa bootstrapping. Selain itu, hal yang perlu diketahui,
adalah setelah masa bootstrapping, kalian tidak bisa mengambil reward kecuali delegasi yang kalian arahkan untuk voting itu juga kalian arahkan kepada seorang direp. Apakah direp apa diri sendiri atau direp orang lain. Itu kalian masih bisa mengambil reward. Oke, saya angkat tangan di sini ya, jujur, saya akan jujur. Pemahaman saya soal insentif delegasi untuk voting ini itu uh, saya belum puas. Karena apa? Ya karena memang bahasa Inggrisnya pun belum spesifik, belum clear. Nah, ini yang saya tadi sempat mention bahwa CIP 1694 ini memang belum 100% saya bilang ready untuk diluncurkan dengan mudah dicerna banyak orang. Dan ini diakui juga di dokumennya. Mereka mengakui bahwa nantinya itu akan ada perbaikan-perbaikan terhadap CI 1694 ini. Yang mau saya garis bawahi di sini bahwa ada insentif untuk kita-kita yang melakukan voting. Nah, di sini ada tanda bintang. Oke, bootstrapping. Ya, saya mau menjelaskan soal bootstrapping. Jadi bootstrapping itu adalah fase di di mana tata negara ini diluncurkan di awal-awal, ya. Di mana fase di awal-awal ini pasti akan terjadi banyak kesalahan, pasti akan ada yang tadi saya sempat mention, ketidakseimbangan antara porsi komite konstitusional, kumpulan DREPS, dan kumpulan SPO. Secara spesifik, ada proses-proses sebelum menuju 100% terdesentralisasi, yaitu proses pertama di masa-masa bootstrapping, komite konstitusional itu akan mempunyai kekuatan untuk menentukan yang cukup besar. Mereka akan mempunyai kekuatan untuk merubah parameter protokol secara sepihak. Tapi ingat sekali lagi ini di masa bootstrapping. Kekuatan komite konstitusional cenderung akan overwhelming, cenderung akan tinggi. Tapi jangan khawatir, di dalam komite konstitusional itu akan ada member dari IOG, akan ada member dari Cardano Foundation, akan ada member dari Emorgo. Jadi orang-orangnya ini kok etikanya bagus. Proses spesifik dalam bootstrap ini yang kedua adalah voting dari komite konstitusional dengan SPO cukup untuk menginisiasi hard fork. Mereka nggak perlu yang namanya masukan dari direp. Sorry, koreksi. Bukannya nggak perlu. Tapi mereka sudah diantisipasi jumlah direp di 6 bulan pertama itu akan terlampau sedikit. Karena itu, di masa bootstrapping ini, apabila diperlukan hard fork, maka cukup voting power dari Komite Konstitusional dan SPO. Masa bootstrapping itu akan berjalan kemungkinan besar selama 6 bulan. Selama bootstrapping, ini yang perlu digarisbawahi, posisi Komite Konstitusional tidak absolut, melainkan interim. Kalau teman-teman kurang paham dengan bahasa interim, kalau seumpama di sepak bola itu ada manajer yang didepak dalam satu musim berjalan, maka diangkat interim manager. Nah, kurang lebih maksud interim itu adalah komite sementara. Kenapa sementara? Ya karena itu tadi.
sudah diantisipasi jumlah direp itu akan sedikit. Jujur saya, tidak cukup, confident dengan penjelasan soal bootstrapping ini dan, saya mohon maaf di awal soal ini karena memang bahasa di CIP 1694-nya masih rancu. Nanti saya share juga, semua slide agar teman-teman bisa membaca ulang secara spesifik termasuk juga notes-notes saya soal masa bootstrapping ini. Nah, ini sama halnya dengan insentif untuk menjadi direp, penjelasan mereka itu juga belum simple, ya, masih bisa lebih simple lagi. Tapi sekali lagi yang ingin saya garis bawahi, terlibat di governance, baik mau voting atau mau menjadi seorang direp, itu ada insentifnya. Di sini tertulis masih dipertimbangkan berbagai metode. Ini adalah terjemahan langsung dari CIP 1694. Jadi mereka mengakui bahwa semua ini masih dalam proses em, digodok, direbus, sedang dalam proses brainstorming. Sejauh ini yang mereka pikirkan itu adalah, masih tradisional, yaitu mengambil dari kebendaraan treasury dan langsung ditransfer ke individu-individu yang mau jadi direp. Tapi juga sedang dipertimbangkan tadi menyambung pertanyaan dari Mas Ivan, penggunaan smart contract di mana direp itu dikompensasi otomatis melalui mengambil persenan dari tiap terjadi kegiatan tata negara. Jadi semisal ada pembuatan keputusan inisiasi hard fork. Nah, direp-direp yang terlibat di situ itu langsung akan dikompensasi melalui sistem ini. Saya ngelihat tidak ada notes-notes lain lagi. Kita udah sampai di ujung presentasi. Kita masih ada sekitar 7 menit. Dan ini ada pertanyaan dari Mas Fadlian. Detailnya kegiatan bootstrapping di governance ini apa aja ya? Kegiatan governance-nya sama, Mas Fadlian, ada 7 poin kegiatan governance. Akan tetapi yang membedakan itu yang punya kekuatan siapa? Dan untuk masa bootstrapping yang kekuatan votingnya paling besar itu adalah di Komite Konstitusional bersama dengan SPO. Bootstrapping ini mulai sekarang ya, bootstrapping itu hmm, oke. Ini saya kategorikan pertanyaan bagus, Mas Sucipto. Setahu saya, bootstrapping itu belum dimulai. Akan tetapi, saya terus ingat yang namanya pemberian insentif dari Emorgo dan Cardano Foundation sebesar 500 sampai 5.000 dolar. Mungkin itu adalah masa bootstrappingnya. Nanti saya pelajari lebih lanjut dan nanti saya di sesi lain menjawab pertanyaan Mas Sucipto di grup Eastern Town Hall Indonesia. Karena saya nggak bisa menjawab pertanyaan dari Mas Sucipto, ini saya kategorikan sebagai pertanyaan bagus. Jadi ada si Stefani, ada Mas Sucipto. Ini ada pertanyaan dari Mas Valdian, kalau treasury diambil untuk DDAPS, ini berarti apakah funding untuk Project Catalyst bisa jadi berkurangkah? Itu tergantung, ya, tergantung dari pelaku tata negara, yaitu tadi Komite Konstitusional, DDAPS, dan SPO. Kalau seumpama mereka merasa Project Catalyst nggak worth it, walaupun kecil kemungkinan, bisa saja terjadi. Ivan, enggak lah, ya, kecil kemungkinan. Saya setuju dengan Mas Ivan,
kecil kemungkinan funding katalis itu sampai dikurangi. Apakah perlu memahami tata negara kalau mau terlibat dalam siapa ini? Saya nggak terlalu ngerti politik soalnya. Perlu memahami fondasinya, Mas Ivan. Jadi yang presentasi yang saya sampaikan ini memang tujuannya untuk memberikan fondasi ke Mas Ivan dan teman-teman lain yang ingin terlibat di dalam governance. Dan Mas Ivan juga nggak perlu takut. Mas Ivan pasti tahu sendiri dengan terlibat di Singularity, dengan Mas Ivan presentasi soal proposalnya, orang Cardano ini kok mereka nggak, ya mereka bukan tipikal judgmental. Ya ada yang judgmental, tapi mereka tipikalnya terbuka. Selama kalian mau dengerin, selama kalian itu nggak punya agenda pribadi yang tanpa mencolok, itu kalian itu pasti bisa diterima. Nah, karena nggak ada pertanyaan lain, saya buka sesi apapun. Teman-teman kalau pengen saling bertanya atau pengen ada pertanyaan lain lagi, silahkan. Saya sendiri itu akan mencatat siapa saja yang bertanya dan agar saya bisa menentukan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Jadi akan ada sesi di mana saya diam, kalau teman-teman mau ngobrol atau mau ngetik lagi silahkan. Saya mau lihat dulu siapa aja yang bertanya dan kualitas pertanyaannya. Ya, jadi saya sekarang mohon maaf, saya juga ingin melihat kualitas pertanyaan juga karena ini ada banyak nih yang ada dua, lebay saya. Ada dua yang bikin saya nggak bisa ngobrol. Kalau Fanten belum ya, Mas Yan? Fanten belum, bro. Fanten hmm, masih belum kelihatan kapan dia mau meluncur. Yang Dan tadi dibilang minggu depan, 2 minggu lagi kita ada presentasi proposal itu apa ya? Ada oh, jadi si Tifo, Mas Ivan itu mungkin udah kenal Tifo. Dia mau mengadakan mini proposal workshop. Jadi kalau teman-teman yang udah ada proposal dan pingin proposal itu makin bagus, nah itu kesempatan untuk kayak diarahkan oleh Tifo sebaiknya seperti ini. Kenapa saya menyarankan Tifo? Karena kita lihat sendiri, proven, Tifo dengan Catalyst Swarm itu mereka bisa diajak kerjasama dengan SingularityNet untuk membuat project Catalyst. Artinya, cara mereka membuat proposal itu oke, berarti clear, runut, sehingga selevel SingularityNet itu mau kerjasama dengan mereka. Oke, ada si Stefani, ada keluarga. Oke, ini ada 3 new message, saya cek dulu. Oke, silahkan Mas Arman, Mas Sucipto. Oke, betul Mas Valdrian, nanti ada hukum dan sanksi. Tadi sudah saya jelaskan, untuk komite konstitusional itu kalau ada yang curang atau ada yang bertindak tidak etis, itu ada sistemnya untuk mendepak. Dan itu juga ada kegiatan tata negaranya, yaitu di kegiatan tata negara kedua yang berkaitan dengan komite konstitusional dan parameternya. Akan tetapi untuk DREP dan SPO, itu belum ada hukum dan saksi yang jelas. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ini udah bulat 1 jam. Untuk menghargai waktu, saya juga pengen menghargai waktu teman-teman sini. Saya juga pengen konsekuen dan membatasi agar hanya 1 jam. Akan tetapi, kalau ada yang pengen ngobrol, selebihnya selanjutnya ini saya juga open, saya juga akan menyediakan waktu untuk nongkrong. Demikian presentation soal CIP 1694. Terima kasih. Ditunggu nanti pengumuman dari Cardano Indonesia, hopefully dengan teman-teman Emergo, soal pembahasan CIP 1694 secara lebih mendalam. Oke, thank you sudah datang. Benar-benar saya apresiasi. Ya, Mas Sujipto, saya sudah catat. Terima kasih. Mas Sujipto, minta tolong itu untuk kontak buat Telegram saya ada di grup Eastern Town Hall chat. Sebentar. Kalau enggak, Mas Sucipto apakah bisa share Telegramnya? Jadi saya bisa koordinasi dengan
Mas Sucipto. Ya, sama-sama bro. Thank you semua udah datang. Benar-benar saya Thank appreciate. you. Ya, thank you semua. Kalau ada yang mau ngobrol, silahkan. Saya mau mencatat address dan lainnya. Sama-sama Mas Andi, sama-sama si Stefani, sama-sama Bung Gurga. Makasih ya. Sama-sama Mas Ivan, thank you. Mas Sucipto boleh share ada Telegram atau Discord atau email atau apapun kontaknya. Jadi saya bisa follow up pertanyaan Mas Sucipto tadi. Untuk alamat address sudah saya catat, Mas. Baru kali ya. Ya, baru atau ada nama aliasnya yang kita belum kenal. Halo Mas Sucipto, masih di sini kah? Saya pamit dulu ya. Dah. Ya, thank you bro, thank you. Halo Mas Sucipto, ada email Mas? Atau ada kontak Telegram, Discord, Twitter? Boleh Mas, Telegram boleh, biar saya save dan add. Gak apa-apa Mas Sucipto. Ya, saya udah asumsi. Telegramnya Mas? Mas, lupa? Oke, nggak apa-apa. Oke. Oke, nggak apa-apa, Mas. Hmm, sebentar. Mungkin ada email, Mas? Boleh? Kalau nggak ada email, kalau semua Mas kayak mau anonim juga nggak apa-apa. Cuman saya minta alamat tadi tuh untuk menjawab pertanyaan Mas aja. Em, yang soal bootstrapping ini mulai kapan? Nanti Mas bisa ngelihat jawaban saya di Eastern Town Hall Indonesia. Nanti saya sampaikan di situ biar Mas juga uh, bisa tahu jawabannya. Oke, sip. Thank you Mas Sucipto udah datang. Oke, mantap Mas. Tiap 2 minggu Mas, bukan tiap minggu. Yang minggu depan itu kemungkinan dengan Cardano Indonesia. Ya, thank you Mas Sucipto udah datang. Selamat sore. Saya tutup ya.